Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo putra-putri terbaik Indonesia. Halo putra-putri terbaik Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Selamat bergabung bersama kami, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran, untuk menjadi insan bermanfaat dan mendunia. Keberhasilan kalian masuk Unpad ini bukanlah akhir dari perjuangan. Namun justru merupakan awal upaya untuk membangun karakter, Memberi manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan global. Selamat datang. Selamat berjuang. Unpad bermanfaat dan mendunia. Sampurasun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Universitas Padjadjaran. Kamis 27 Agustus 2020. Hadirin yang kami hormati, Rektor Universitas Padjadjaran memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Keretakan Padjadjaran.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh hadirin Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Mohon pimpinan dan anggota prosesi membuka baret. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan dan orang-orang yang berjasa bagi Universitas Padjadjaran yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fahmi Ahmad Fauzi dan sari tilawah oleh Saudari Saufika Firisya Utami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Padjadjaran membuka upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Universitas Padjadjaran dibuka. Pembacaan laporan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Padjadjaran, yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik Universitas Padjadjaran, yang saya hormati para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Departemen, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran, yang saya hormati para mahasiswa baru, baik yang berada di rumah maupun yang berada di Geraha Sanusi Harjadinata. Izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik Ganjil 2020-2021. Proses seleksi mahasiswa baru untuk seluruh jenjang dilakukan melalui 3 macam seleksi, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan seleksi masuk Universitas Padjadjaran yang terdiri dari 3 jalur, yaitu jalur mandiri, jalur prestasi, dan jalur internasional. Keseluruhan proses pendaftaran sampai dengan pengumuman seleksi SMUP yang terakhir berlangsung dalam waktu lebih dari 6 bulan yang dimulai di pertengahan Februari 2020 dan berakhir di akhir Agustus 2080 diikuti oleh pendaftar sebanyak 129.541 orang dan sejumlah 9.046 orang berhasil lulus. Jumlah peserta yang diterima melalui seleksi jalur masuk perguruan tinggi negeri SNPTN 2020 adalah sebanyak 1.389 orang dari jumlah total pendaftar sebanyak 34.089 orang. Jumlah ini menjadikan UNPAD menduduki peringkat keempat dengan jumlah pendaftar SNPTN terbanyak di Indonesia. Jumlah peserta yang dinyatakan diterima melalui jalur SBMPTN adalah sebanyak 2.634 calon mahasiswa baru dari 56.446 pendaftar. Hal ini menjadikan UNPAD sebagai PTN ketiga dengan jumlah peminat SBMPTN terbanyak di Indonesia. Jumlah peserta yang mendaftar melalui seleksi masuk Universitas Padjadjaran jalur mandiri, jalur prestasi, dan jalur internasional adalah sebanyak 44.023 orang dengan rincian 4.968 pasca sarjana, 35.987 untuk sarjana, dan 3.068 untuk sarjana terapan. Dengan yang diterima adalah sebanyak total 5.022 dengan rincian 2.722 mahasiswa program sarjana, pasca sarjana, 855 orang sarjana terapan, dan 1.446 pasca sarjana. Masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang
mengharuskan UNPAD melakukan inovasi dalam proses seleksi mahasiswa baru jalur SMUP tahun ini. Seleksi tes kemampuan akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes potensi skolastik dilakukan secara daring dan jarak jauh dari tingkat peserta. Ujian daring yang dilakukan total peserta lebih dari 44.000 orang berlangsung lancar dengan jadwal sesuai ditentukan. Demikian proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021 dengan jumlah peminat yang banyak dan angka ketahanan tinggi serta proses seleksi yang semakin baik, semoga dapat menjadi modal awal yang baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran UNPAD untuk meraih visi UNPAD sebagai 500 besar universitas terbaik dunia yang bermanfaat dan bermaslahat masyarakat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan daftar mahasiswa baru Universitas Padjadjaran secara simbolis oleh Rektor kepada para dekan fakultas dan dekan sekolah pasca sarjana. Untuk yang pertama, penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Hukum oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Hukum yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Hukum berjumlah 567 orang yang terdiri dari 20 mahasiswa program doktor, 130 mahasiswa program magister, dan 417 mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis berjumlah 1.135 orang yang terdiri dari 41 mahasiswa program doktor, 120 orang mahasiswa program magister, 9 mahasiswa program profesi, 608 mahasiswa program sarjana, dan 351 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Kedokteran oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran berjumlah 639 orang yang terdiri dari 19 orang mahasiswa program doktor, 72 mahasiswa program magister, 345 mahasiswa program sarjana, 33 mahasiswa program sarjana terapan, 115 mahasiswa program spesialis, dan 55 mahasiswa program subspesialis. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berjumlah 912 orang yang terdiri dari 7 mahasiswa program doktor, 73 orang mahasiswa program magister, 805 mahasiswa program sarjana, dan 27 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali.
Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Pertanian oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Pertanian berjumlah 511 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa program doktor, 14 mahasiswa program magister, 447 orang mahasiswa program sarjana, dan 44 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi berjumlah 200 orang yang terdiri dari 10 mahasiswa program doktor, 125 mahasiswa program sarjana, dan 65 mahasiswa program spesialis. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjumlah 1.119 orang yang terdiri dari 37 mahasiswa program doktor, 157 mahasiswa program magister, 685 mahasiswa program sarjana, dan 240 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya berjumlah 809 orang yang terdiri dari 15 mahasiswa program doktor, 22 mahasiswa program magister, dan 733 mahasiswa program sarjana, serta 39 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Psikologi oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Psikologi yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Psikologi berjumlah 249 orang yang terdiri dari 7 mahasiswa program doktor, 61 mahasiswa program magister, dan 181 orang mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Peternakan oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Peternakan yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Peternakan
berjumlah 463 orang yang terdiri dari 1 orang mahasiswa program doktor, 8 mahasiswa program magister, dan 454 mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi berjumlah 793 orang yang terdiri dari 19 mahasiswa program doktor, 33 mahasiswa program magister, 653 orang mahasiswa program sarjana, dan 88 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Keperawatan oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Keperawatan yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Keperawatan berjumlah 310 orang yang terdiri dari 22 mahasiswa program magister, 43 mahasiswa program profesi, dan 245 mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berjumlah 469 orang yang terdiri dari 16 mahasiswa program magister, 420 mahasiswa program sarjana, dan 33 mahasiswa program sarjana terapan. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Pertanian oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Pertanian yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Pertanian berjumlah 343 orang yang terdiri dari 3 mahasiswa program doktor, 13 mahasiswa program magister, dan 327 mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Farmasi oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Farmasi yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Farmasi berjumlah 303 orang yang terdiri dari 11 mahasiswa program doktor, 26 mahasiswa program magister, 116 mahasiswa program profesi, dan 150 mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali.
Penerimaan daftar mahasiswa baru Fakultas Teknik Geologi oleh Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Fakultas Teknik Geologi yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata dimohon berdiri. Mahasiswa baru Fakultas Teknik Geologi berjumlah 168 orang yang terdiri dari 6 orang mahasiswa program doktor, 12 mahasiswa program magister, dan 150 mahasiswa program sarjana. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Penerimaan daftar mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana yang berada di rumah maupun di Geraha Sanusi Harjadinata disilakan berdiri. Mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana berjumlah 56 orang yang terdiri dari 16 mahasiswa program doktor dan 40 mahasiswa program magister. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Pidato penerimaan mahasiswa baru Rektor Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran. Para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, dan khususnya para mahasiswa baru yang kami cintai dan banggakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021 secara daring dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pandemi COVID-19 belum berakhir sehingga acara penerimaan mahasiswa baru kali ini diselenggarakan agak berbeda karena melakukan berbagai penyesuaian dan pembiasaan pada tatanan kehidupan baru atau new normal yang biasanya dihadiri oleh seluruh mahasiswa baru di GOR Jati Unpad. Kali ini dilakukan secara kombinasi daring dan kehadiran sebagian kecil saja pimpinan universitas dan mahasiswa baru. Untuk yang sebagian besar mahasiswa baru dan pimpinan universitas serta para dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru ini dari rumah dengan bantuan teknologi streaming dalam Facebook, Instagram, dan YouTube. Kami yang hadir di sini juga menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengawali pidato ini, izinkan saya membacakan pantun ke Jatinangor lewat Jalan Cibiru. Terlihat sepi, tidaklah padat.
Selamat datang mahasiswa baru, walaupun pandemi tetaplah semangat. Terlihat bintang di atas bulan, bersatu padu tampak serasi. Selamat datang di Universitas Padjadjaran, mari bersatu torehkan prestasi. Saya lanjutkan pidato ini. Atas nama Universitas Padjadjaran, kami mengucapkan selamat datang kepada putra dan putri terbaik bangsa Indonesia di kampus Universitas Padjadjaran tercinta, dan dengan penuh rasa bangga kami sambut saudara-saudara dengan acara penerimaan mahasiswa baru ini yang secara khusus merupakan prosesi penyambutan resmi kepada para mahasiswa baru oleh Civitas Akademika Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini juga merupakan inisiasi awal perkenalan saudara-saudara dengan kehidupan perguruan tinggi di Universitas Padjadjaran. Pada tahun akademik 2020-2021, Universitas Padjadjaran secara total menerima sebanyak 9.046 mahasiswa baru dengan komposisi 75% diantaranya adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 dan sarjana terapan yang diseleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Sedangkan untuk jenjang pendidikan profesi, spesialis, magister, dan doktor dilakukan seleksi melalui jalur seleksi masuk Universitas Padjadjaran atau SMUP. Mahasiswa baru jenjang pendidikan sarjana atau S1 patut berbangga dapat menempuh pendidikan di Unpad karena telah lolos seleksi masuk dengan keketatan yang tinggi. Angka keketatan untuk jalur SNMPTN yaitu 1:26 se-Indonesia. Dan untuk jalur SBMPTN yaitu 1:21 se-Indonesia. Terdapat 5 program studi di Unpad yang memiliki nilai rata-rata tertinggi UTBK nasional, yaitu pendidikan dokter, teknik informatika, ilmu aktuaria, statistika, dan psikologi. Tentunya prodi yang lain pun memiliki rata-rata UTBK yang relatif tinggi. Jalur mandiri untuk program S1 juga mencatat angka keketatan yang tinggi karena dari puluhan ribu yang mendaftar, keketatannya adalah 1:17. Data tersebut menunjukkan bahwa saudara-saudara yang diterima masuk Unpad ini merupakan orang-orang terpilih yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen-agen perubahan di masa depan guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Maka dari itu, kami berpesan agar saudara-saudara mensyukuri anugerah dan menjaga amanah yang telah diberikan dengan cara berupaya seoptimal mungkin dan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran di Universitas Padjadjaran. Karena saudara-saudara sekalian adalah sebagian kecil di antara warga negara Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di jenjang pendidikan tinggi, khususnya di Unpad yang kita cintai. Hadirin yang kami hormati dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Penerimaan mahasiswa baru kali ini masih dalam suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang mengusung tema besar Indonesia Maju dan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kemerdekaan biasa, tetapi juga adalah kemerdekaan dan kesempatan untuk bermimpi hingga terwujud menjadi nyata dan berkarya tanpa batas. Tema besar tersebut juga sejalan dengan diterapkannya dalam pendidikan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
yang ditindaklanjuti dengan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang pedoman implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Padjadjaran. Implementasinya di Unpad yaitu telah dilakukannya pembaharuan kurikulum menjadi lebih berkualitas dan relevan, sehingga lulusan yang dihasilkan diharapkan bisa mewujudkan sosok SDM yang unggul, kreatif, kompetitif, dan produktif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, mahasiswa dapat mengakses sumber belajar baik dari dalam kampus maupun luar kampus sesuai dengan muatan kurikulum. Hadirin yang kami hormati dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, Universitas Padjadjaran telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan perkuliahan dengan metode blended learning yang akan diacu oleh semua jenjang studi. Pembelajaran tersebut mengusung kombinasi antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus dan sangat relevan diterapkan dalam era digital, apalagi mahasiswa baru kita ini tergolong generasi milenial. Berbagai komponen pembelajaran meliputi belajar tatap muka di kelas, belajar menggunakan internet, diskusi, belajar mandiri, dan belajar berkelompok dengan tetap mendapat bimbingan dari dosen. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan dalam memudahkan proses pembelajaran, sehingga lingkungan belajar berkembang tidak hanya di kampus tapi di luar kampus, tetapi semua itu tetap dalam bimbingan dosen. Jadi kalau di SMA Anda mempunyai guru, sekarang Anda mempunyai dosen. Hadirin yang kami hormati dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, sebagai institusi Unpad telah memiliki akreditasi perguruan tinggi dengan predikat A. Dan sebanyak 120 program studi telah terakreditasi A dari 186 program studi yang terakreditasi. Beberapa prodi di antaranya sudah memperoleh akreditasi internasional, yaitu 15 program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, memperoleh sertifikasi akreditasi internasional dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow 21st Century Organization atau ABES 21. Universitas Padjadjaran juga telah mencatat pencapaian peningkatan peringkat signifikan dalam The Times Higher Education Impact Ranking 2020 dengan berada di peringkat 101 sampai 200 dunia atau peringkat 4 secara nasional. Kemudian hal yang lain adalah sistem pemeringkatan QS World University Ranking by Subject telah merilis hasil pemeringkatan perguruan tinggi dunia berdasarkan bidang keilmuan tahun 2020 yang hasilnya adalah bidang ilmu kedokteran. Universitas Padjadjaran berada pada peringkat 551 sampai 600 dunia dan peringkat 3 nasional. Hadirin yang kami hormati, tahun pertama perkuliahan bagi mahasiswa baru jenjang S1 dan S1 terapan merupakan masa transisi karena menghadapi lingkungan baru dan bertemu dengan teman baru yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Mahasiswa baru tingkat sarjana dan sarjana terapan ini akan mengikuti program tahapan persiapan bersama atau TPB Universitas Padjadjaran, yang mana TPB tersebut memberikan pembelajaran akademik dan pembekalan karakter, menanamkan rasa kebersamaan, dan mengenalkan nilai-nilai dan pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Pada masa pandemi yang belum berakhir ini, perkuliahan untuk S1 terapan akan dilakukan dengan secara full daring. Dalam pembelajaran daring tersebut, tetap mahasiswa harus memupuk kemandirian belajar, kreatif dan produktif, serta berakhlak dan santun.
Telah pula dicanangkan bahwa setiap mahasiswa harus memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Sejalan dengan memasuki usia UNPAD yang ke-63 pada bulan September, bulan depan, yang mengusung tema 63 tahun UNPAD bermanfaat dan mendunia, maka mari kita mendorong terwujudnya prestasi dan kontribusi sivitas akademika, UNPAD, dan para alumni dalam mendorong keunggulan Indonesia untuk bisa berdaya saing dan mendapatkan pengakuan di taraf internasional. Pada kesempatan ini kami juga berpesan pada saudara mahasiswa baru agar senantiasa menjaga niat untuk menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran secara sungguh-sungguh dan jangan tergoyahkan atau terganggu dengan berbagai godaan yang akan membuat saudara gagal. Luruskan niat, kuatkan hati, dan bersabar dengan proses yang akan saudara jalani adalah merupakan kunci sukses saudara dalam mencapai cita-cita. Ingatlah bahwa orang tua saudara-saudara sekalian memiliki harapan besar dan senantiasa mendoakan. Jadi, bercita-citalah untuk membuat UNPAD dan orang tua saudara-saudara tetap selalu berbangga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan mempermudah jalan kita menggapai cita-cita. Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada UNPAD dan telah menitipkan putra-putri terbaiknya untuk memperoleh pendidikan di UNPAD ini. Semoga niat baik dan upaya yang telah kita lakukan akan berbuah hasil yang baik, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu memajukan bangsa kita di kancah dunia. Secara khusus, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia PMB ini dan pihak-pihak yang telah bekerja keras untuk penyelenggaraan dan mensukseskan kegiatan penerimaan mahasiswa baru ini. Di akhir pidato, saya tutup dengan pantun. Satu bunga paling menawan, semua bunga membuat cantik di taman. Masuk UNPAD adalah idaman di kampus kemanusiaan. Demikian harapan dan keinginan kami, semoga menjadi bekal berharga untuk para mahasiswa baru. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaian secara simbolis jas alma mater Universitas Padjadjaran oleh perwakilan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Perwakilan mahasiswa baru yang berada di Geraha Sanusi Harjadinata, disilakan berdiri. Mahasiswa baru yang berada di rumah, disilakan berdiri. Pembacaan janji mahasiswa Universitas Padjadjaran oleh Saudara Dava Wira Aditya dari Program Studi Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran.
Kepada Ibu Rektor, dimohon kesediaannya menerima janji mahasiswa Universitas Padjadjaran. Janji mahasiswa Universitas Padjadjaran. Kami, mahasiswa Universitas Padjadjaran, 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat setia dalam membela negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Taat pada peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran. 4. Berusaha mencapai prestasi belajar yang tinggi untuk diamalkan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. 5. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik Universitas Padjadjaran. Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Hadianto Ar-Rahim MIKOM. Marilah kita berdoa, dan doa ini akan saya pimpin dengan agama Islam kepada hadirin. Selain agama Islam disesuaikan sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran, kami bersyukur
dapat menerima amanah putra-putri terbaik bangsa yang akan menjadi insan-insan akademik, insan abdi masyarakat. Karena itu ya Allah, berikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, serta kemampuan, terutama di tengah wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Ya Rabbana, Ya Ghafurur Rahim. Hari ini kami membayangkan, bahkan mengidamkan berkumpulnya pimpinan Universitas Padjadjaran, para guru besar, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baru, dan semua mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam kedekatan secara fisik. Akan tetapi tersebab wabah ini, kami menjadi saling menjauh. Kami tidak dapat mengenal di antara kami secara lebih dekat. Tapi kami meyakini ya Allah, kami yakin bahwa ini adalah pelajaran bagi kami untuk lebih dekat kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, dekatkanlah dan eratkanlah hubungan di antara kami semua dalam ikatan Universitas Padjadjaran yang kami cintai, dalam keridhaan-Mu. Allahumma ya Rabbana, betapa berat menerima amanah putra putri terbaik bangsa ini untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang unggul, cerdas, terampil dan berkepribadian. Seperti halnya ilmu padi, semakin tinggi, semakin berisi, maka semakin merunduk, tunduk kepada kemahaluasan ilmu-Mu dan kemahakekuasaan-Mu. Karena itu ya Allah, berikan kepada para pimpinan kami, guru-guru kami, kekuatan dan kesabaran menjalankan tugas yang amat mulia ini melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan pola ilmiah pokok kami, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan nasional. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penayangan profil mahasiswa berprestasi Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fortuna Solina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017. Alhamdulillah, selama di Unpad ada beberapa prestasi yang sudah saya raih di tingkat nasional pada bidang minat dan bakat. Prestasi tersebut diantaranya adalah juara 2 catur baregu pada turnamen Polban, juara 3 catur baregu pada turnamen STAN,
peraih 2 medali emas dan 1 perunggu pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional kategori catur beragu putri pada tahun 2019 lalu. Hal yang memotivasi saya dalam mengikuti kegiatan tersebut tentunya membawa baik nama UNPAD di tingkat nasional sekaligus mengasah kemampuan saya berpikir melalui kompetisi catur tersebut. Semoga dapat juga mengharumkan nama UNPAD di tingkat nasional maupun internasional dan jaga terus nama baik UNPAD dimanapun kaki kalian berpijak. Akhir kata, salam satu UNPAD, UNPAD Jawara. Halo UNPAD 2020, perkenalkan nama saya Trihutomo Putra, saya lulusan dari Fisika UNPAD angkatan 2015, saya lulus pada tahun 2019 di bulan November yang lalu. Sekarang saya sedang menjabat sebagai CEO di Pajajaran Teknologi, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang IoT dan renewable energy. Jadi pada tahun 2018, saya pernah mengikuti bisnis model competition di Taiwan yang diselenggarakan oleh NTUST atau National Taiwan University of Science and Technology. Oke, di sana saya menjadi sebuah finalis dan sayangnya tidak membawa oleh-oleh selain sertifikat penghargaan yang diberikan oleh NTUST. Nah, lalu di situ saya menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti lomba-lomba untuk membawa nama UNPAD. Jadi pada tahun 2019 saya bisa menjuarai PKM di BIMNAS ya, jadi juara 2. Ini sertifikat penghargaan dari fakultas dan ini piagam penghargaan dari Kementerian Teknik sebagai juara. Dan itu yang pernah saya alami. Dan akhir kata mungkin UNPAD Jawara. Saya Rizda Rahmi Islamiyati, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa bidik misi. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya yang begitu berharga, yaitu ketika mengikuti lomba program kreativitas mahasiswa di tingkat nasional BIMNAS ke-32 di Universitas Udayana, Bali. Program kreativitas mahasiswa kami yaitu mengenai penelitian eksakta yang bertemakan pembuatan radiofarmaka alpha mangostin dari kulit buah manggis yang berguna untuk mendiagnosis dan menyembuhkan kanker payudara. Alhamdulillah, pada ajang tersebut kami mendapatkan medali perak. Tunjukkan kepada dunia kalau kalian bisa berprestasi. Ayo, gunakan kesempatanmu untuk berprestasi. UNPAD Jawara. Halo, nama saya Pasgi Fernandiana, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris, angkatan 2016. Saya pernah menjuarai kejuaraan pencaksilat, baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Beberapa prestasi yang pernah saya raih, ya, salah satunya adalah kejuaraan mahasiswa nasional di Makassar 2017 dan kejuaraan mahasiswa nasional di Jakarta 2019, lalu kejuaraan pencaksilat Asia di Korea pada tahun 2017 dan kejuaraan pencaksilat Asia di India pada tahun 2019. Setelah selatih saya pernah berkata, no pain no gain, bahwasanya tidak ada hasil yang didapatkan dengan mudah karena proses tidak akan mengkhianati hasil. UNPAD Jawara. Teman-teman, nama aku Lulu dari Fakultas Farmasi Prodi Apoteker angkatan 2019. Tahun 2019 kemarin, aku mengikuti perlombaan program kreativitas mahasiswa dan berhasil membawa pulang medali perak pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Teman-teman harus selalu optimis dan punya target setinggi mungkin. Pokoknya tetap semangat dan UNPAD Jawara. Halo Pramuda, perkenalkan saya Abdurrahman Muhari, FTIP 2017, jurusan Teknologi Pangan. Juga sebagai Ketua Lembaga Dakwah Fakultas, kami Muslim FTIP. Alhamdulillah kemarin saya berhasil meraih juara 3 di Lomba Debat Bahasa Inggris di ajang MTQ Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Syah Kuala Aceh. Selain itu, saya juga berhasil meraih penghargaan The Best Speaker di perlombaan tersebut. Yuk berprestasi, UNPAD Juara. Halo semua, perkenalkan nama aku Natasha dari Fakultas Hukum Angkatan 2017. Aku adalah salah satu pemenang medali perak di Lomba Gemastik 12 tahun 2019 lalu, bidang LKTI TIK. Jadi untuk adik-adik semua, semangat ya ikutin Prabu 2020-nya. Semoga kalian juga bisa berprestasi dan mengharumkan nama UNPAD. Aku pamit undur diri, UNPAD Jawara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hazmi Fauzan dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Arab, Angkatan 2018. Prestasi yang saya raih, alhamdulillah pada tahun kemarin menjadi juara 2 pada Musabaqah Tilawatul Quran Mahasiswa Nasional untuk cabang pembacaan Maulid Barzanji di Provinsi Aceh. Itu dengan semangat Unpad Ngahiji dan Unpad Kahiji, mari kita sama-sama wujudkan Unpad Jawara. Halo mahasiswa baru Universitas Pajajaran tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Eksih Kusumawardani, mahasiswa berprestasi program diploma Universitas Pajajaran tahun 2020. Di masa yang akan datang, kita adalah generasi yang dituntut untuk memiliki sikap kompetitif dalam diri kita guna bersaing dalam dunia kerja. Dan mengikuti kompetisi ini merupakan salah satu cara saya untuk meningkatkan sikap kompetitif dalam diri saya. Akhir kata, selamat datang di Universitas Pajajaran. Siapkan dirimu untuk berkompetisi, siapkan dirimu untuk berprestasi. Salam Unpad Jawara. Halo semua, perkenalkan nama saya Suryadi dari Teknik Informatika FMIPA 4 2018. Saya menjuarai ajang gemastik ke-12, mendapatkan juara 2 pada kategori lomba KTI TIK. Nah, untuk adik-adik yang baru masuk, tetap semangat mengikuti rangkaian Pramu 2020. Dan kesalahan terbesar yang kita buat adalah melewatkan kesempatan yang kita dapat. Terima kasih, Unpad Jawara. Halo Pramuda, apa kabarnya? Pasti luar biasa baik ya. Nama saya Kevin Renardi dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Angkatan 2018. Pada tahun 2019 kemarin, saya berkesempatan untuk memenangkan medali perak pada PIMNAS 2019 yang diselenggarakan di Bali, Universitas Udayana. Kesempatan ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa bagi saya karena dapat membawa prestasi demi alma mater tercinta. Ada pepatah mengatakan, percaya kepada diri sendiri adalah syarat utama dari segala hal. Jadi, ayo teman-teman, jangan takut untuk mengambil kesempatan berprestasi. Sekian dari saya, Unpad Jawara. Rektor Universitas Pajajaran menutup upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Pajajaran tahun akademik 2020-2021. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, dengan ini saya menyatakan upacara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 ditutup dengan ucapan terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Himne Universitas Pajajaran diikuti oleh hadirin. Rektor Universitas Pajajaran akan meninggalkan ruang upacara.
Kan ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun ku relakan guna baktiku padamu alma mater. Meskikan ku tinggalkanmu, meskikan jauh darimu, hatiku selalu padamu alma mater. Dengan lindungan Tuhanku, dengan semangat darimu, ku akan terus berjuang alma mater. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang saya ucapkan kepada Anda mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Anda adalah insan terbaik bangsa yang telah berhasil terpilih dari puluhan ribu peminat yang ingin meneruskan pendidikan di UNPAD. Selaku Rektor Universitas Padjadjaran, saya mengajak Anda semua untuk mendedikasikan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam suasana kampus merdeka untuk membentuk mental dan karakter yang memiliki kemandirian pengetahuan, pembelajar, kreatif, dan produktif, serta tetap berakhlak dan santun. Bersama kita, wujudkan UNPAD yang bermanfaat dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.